Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan diagram data flow diagram atau DFD yang sudah kami buat berdasarkan tugas sebelumnya yaitu Smart Farm Monitoring. Nah, jadi di sini data flow diagramnya itu terdiri dari eh, level 0, kemudian level 1, level 2, dan juga level 3. Em, Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Franda Rizky Septian. Nama saya Fajatul Haq Suara. Nama saya Aslam Azhara Nwadela Ode. Oke, jadi langsung lanjut ke diagramnya. Jadi pertama di sini ada data flow diagram level 0. Em, Pada DFD level 0 ini kita dapat melihat gambaran dari sistem Smart Farm Monitoring ini secara keseluruhan. Di mana bisa kita lihat di sini ada tiga entitas utama. Pertama ada Smart Farm Monitoring, di mana ini itu merupakan sistem inti yang memproses seluruh data. Kemudian ada sensor node yang berperan sebagai sumber data mengirimkan seluruh pembacaan sensor dari lapangan ke sistem. Dan terakhir ada pengguna atau petani yang mana pengguna ini merupakan pihak yang berinteraksi dengan sistem atau developer untuk mendapatkan informasi dan juga mengkonfigurasi parameter. Nah, aliran flow utama dari sistem ini yaitu data sensor dari sensor node ke sistem input parameter dan konfigurasi dari pengguna ke sistem informasi, notifikasi, dan juga visualisasi data dari sistem ke pengguna. Nah, diagram ini memperlihatkan bahwa sistem kita atau sistem smartphone monitoring ini bertindak sebagai jembatan antara perangkat sensor di lapangan dengan pengguna yang membutuhkan informasi kondisi pertanian mereka. Nah, selanjutnya yaitu data flow diagram level 1. Nah, pada DFD level 1 ini kita memecah sistem menjadi 6 proses utama yang menunjukkan fungsi-fungsi inti dari sistem Smart Farm Monitoring. Nah, pertama ada proses 1.0 yaitu pemantauan kondisi lingkungan, di mana proses ini itu bertanggung jawab menyediakan informasi real time tentang kondisi lingkungan pertanian kepada pengguna melalui dashboard. Kemudian ada proses 2.0 yaitu pengelolaan ambang batas, di mana pengelolaan ambang batas ini pengguna dapat mengkonfigurasi nilai ambang batas untuk berbagai parameter. Nilai ini nantinya akan disimpan dalam database konfigurasi untuk digunakan oleh sistem notifikasi. Nah, selanjutnya ada proses 3.0 yaitu pengumpulan data sensor. Nah, proses ini nantinya menerima semua data dari sensor node, kemudian memvalidasi data sensor tersebut, kemudian menyimpannya di database sensor. Proses ini juga meneruskan informasi status perangkat ke proses monitoring. Nah, selanjutnya ada proses 4.0 yaitu analisis dan visualisasi data, di mana proses ini nantinya akan mengambil data historis dari database sensor dan juga mengolahnya menjadi bentuk grafik dan juga statistik eh, yang nantinya akan ditunjukkan ke pengguna. Kemudian ada proses 5.0 yaitu monitoring status perangkat, di mana proses ini akan mengelola informasi tentang kondisi perangkat seperti kekuatan sinyal RF dan status baterai dari setiap sensor node. Nah, terakhir ada sistem notifikasi proses 6.0, di mana proses ini akan membandingkan data aktual dengan ambang batas yang telah dikonfigurasi dan mengirimkan peringatan ke pengguna jika terjadi sesuatu atau kondisi yang memerlukan perhatian. Nah, pada DevD level 1 ini terdapat dua penyimpanan data utama yaitu database sensor, yang mana database sensor ini akan menyimpan seluruh data dari pembacaan sensor sebelumnya, dan juga ada database konfigurasi.
Dimana database konfigurasi ini menyimpan pengaturan ambang batas dan juga konfigurasi sistem. Nah, DFD level 1 ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana data itu mengalir antar proses utama dan juga bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Selanjutnya, DFD level 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tampilan DFD level 2, di mana kita memfokuskan pada detail dari proses 3.0, yaitu pengumpulan data sensor. Proses ini krusial karena menjadi pintu masuk semua data dari lapangan. Pada proses 3.1, pembacaan sensor menerima data mentah dari berbagai sensor di node, termasuk data NPK, pH, kelembapan, dan parameter lingkungan lainnya. Proses 3.2 yaitu validasi data, memeriksa keabsahan data untuk memastikan tidak ada nilai anomali atau error. Data yang valid diteruskan ke proses pengelompokan, sementara data yang tidak valid diarahkan ke proses penanganan error, yaitu proses 3.6. Pada proses 3.3 pengelompokan data, mengkategorikan data berdasarkan jenisnya, yaitu nutrisi tanah, kelembapan, parameter lingkungan, lalu menyimpannya ke database yang sesuai. Proses 3.4, pemrosesan status perangkat, yaitu mengelola informasi tentang status baterai dan kekuatan sinyal RF dari setiap sensor node. Proses 3.5 yaitu pemetaan sensor, mengelola informasi lokasi dari setiap sensor untuk visualisasi peta di dashboard. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada DFD level 3. Pada DFD level 3, kita menelusuri lebih dalam proses 3.3, yaitu pengelompokan data. Ini adalah tahap penting di mana data yang telah divalidasi dikalifikasikan lebih lanjut berdasarkan jenis parameter dan kedalaman tanah. Subproses yang terlibat adalah pertama proses 3.3.1, klasifikasi data, di mana memilah data berdasarkan kategori utama nutrisi, tanah, kelembapan, dan pH, serta data lingkungan. Selanjutnya masuk ke proses 3.3.2, yaitu pemrosesan data NPK, di mana mengelola data nutrisi tanah dan membaginya berdasarkan tiga kedalaman tanah yang berbeda. Setiap level kedalaman memiliki database terpisah untuk memudahkan analisis distribusi nutrisi vertikal. Selanjutnya ada proses 3.3.3, di mana yaitu pemrosesan data kelembapan dan pH, di mana mirip dengan proses sebelumnya, tetapi fokus pada data kelembapan dan keasaman tanah di tiga level kedalaman yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada proses 3.3.4, yakni pemrosesan data lingkungan, di mana mengelola parameter lingkungan seperti intensitas cahaya, kecepatan angin, dan kadar gas CO2 dan O2. Data disimpan dalam database yang sangat terstruktur. Database nutrisi dibagi menjadi tiga berdasar tiga berdasarkan lapisan tanah, atas, tengah, dan bawah. Lalu database kelembapan itu juga dibagi berdasarkan tiga lapisan tanah. Database parameter lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu intensitas cahaya, kecepatan angin, dan kadar gas. Struktur penyimpanan yang terperinci ini memungkinkan sistem untuk menyajikan analisis mendalam tentang kondisi tanah dan lingkungan, membantu petani memahami distribusi nutrisi dan kelembapan pada berbagai lapisan tanah. Oke, mungkin itu dia presentasi kami terkait data flow diagram untuk smartphone monitoring. Eh, Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.